Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Lu'lu Al-Maknun dengan NIM 21040261339 dari kelas D2 Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi hadis, yaitu Hadispedia Sahih Bukhari dengan bahasa Arab dan terjemahan Indonesianya. Aplikasi Hadispedia Sahih Bukhari adalah ensiklopedia hadis dengan bahasa Arab dan terjemahan Indonesia, dan sudah dilengkapi dengan pengkategorian setiap kitab dan bab sehingga memudahkan untuk mencari hadis Nabi yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah tentang fitur-fitur aplikasi ini. Yang pertama ada fitur pencarian. Di fitur pencarian ini kita dapat mencari hadis Nabi dengan memasukkan nomor hadis atau mencari kata. Contohnya saja kita mencari hadis nomor 1. Maka kita akan melihat hasil pencarian dengan kita masukkan nomor hadis 1. Sahih Bukhari nomor 1, kitab permulaan wahyu di bab permulaan wahyu. Dan selanjutnya di fitur pencarian ini kita dapat masukkan dengan kata berbahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Dengan bahasa Indonesia kita mencari kalimat niat, maka ditemukan 37 hadis ditemukan dengan kata kunci niat. Contohnya saja Sahih Bukhari nomor 1 di kitab permulaan wahyu dan bab permulaan wahyu. Dan apabila kita ingin mencari sebuah hadis dengan kata bahasa Arab, perlu kita ketahui bahwasanya di aplikasi ini harus memasukkan kalimat bahasa Arab yang lengkap dengan dobetnya. Apabila tidak lengkap dengan dobet, maka tidak ditemukan. Contohnya saja kita mencari kalimat inna tanpa dobet, maka akan 0 hadis ditemukan dengan kata kunci inna. Tapi apabila kita masukkan kalimat kata inna dengan dobet yang lengkap, maka akan temukan 880 hadis ditemukan dengan kata kunci inna. Tentu saja Sahih Bukhari nomor 4. Kita bisa melihat teks bahasa hadisnya dengan kalimat inna di sini. Selanjutnya adalah fitur terakhir dibaca. Fitur ini memudahkan kita untuk melihat atau membaca hadis yang pernah kita baca tanpa kita harus kembali lagi ke fitur pencarian. Tentu saja yang terakhir saya baca adalah Sahih Bukhari nomor 4. Kita tinggal mengklik dan kita akan melihat dan bisa membaca hadis yang terakhir kita baca. Dan di bawahnya adalah fitur untuk hadis yang kita tandai. Di sini saya menandai hadis Bukhari nomor 8, sehingga kita bisa menandai hadis yang ingin kita baca setelahnya, atau hadis yang kira-kira penting, atau hadis yang diperlukan. Dan selanjutnya saya akan membacakan tentang kitab apa saja yang ada dalam aplikasi ini. Di sini ada permulaan wahyu, iman, ilmu, wudhu, mandi, dan sampai terakhir ada kitab tauhid. Dan selanjutnya adalah ada fitur riwayat. Kita bisa melihat semua hadis yang pernah kita baca atau semua hadis yang pernah kita lihat, sehingga memudahkan kita jika kita lupa di nomor berapa hadis yang pernah kita baca. Dan selanjutnya adalah fitur yang tandai. Di sini kita bisa melihat hadis yang mana aja yang pernah kita tandai, atau hadis yang kira-kira penting, hadis yang kira-kira ingin kita pakai, bisa kita tandai di sini, sehingga kita bisa melihat kembali hadis yang kita tandai tanpa harus kita mencari lagi. Dan selanjutnya kita akan membahas ke dalam hadisnya. Di bab Bukhari nomor 1, kita bisa melihat kitab permulaan wahyu di bab permulaan wahyu. Di sini ada teks bahasa Arab
dan dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Dan kelebihan di aplikasinya adalah dilengkapi dengan fitur sanad sehingga memudahkan kita untuk mengetahui yang meriwayatkan hadis ini. Bagi orang yang benar-benar awam tentang hadis. Dan di aplikasi ini kita dapat membagikan hadis beserta teks bahasa Arab beserta artinya ke aplikasi WhatsApp, Bluetooth, dan Google Drive tanpa harus mengcopy paste seluruhnya, tapi langsung akan dapat dibagi dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kekurangan aplikasi ini. Yang pertama adalah dalam beberapa kata di aplikasi ini terdapat kata kiab yang seharusnya ditulis dengan kata kitab. Dan kelebihan aplikasi ini adalah dia memiliki fitur sanad sehingga memudahkan kita untuk melihat nama-nama perawi bagi orang yang tidak memahami hadis secara detail. Dan tentunya aplikasi ini memiliki tampilan yang simple sehingga memudahkan kita untuk mencari hadis dan tentunya enak dipandang mata karena tampilan yang tidak ribet. Dan selanjutnya adalah aplikasi ini dirilis pada tanggal 13 Juli 2021 dan terakhir diupdate pada tanggal 4 September 2021. Ditawarkan oleh Radical Apps. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.